Oke, salam damai Kristus beserta kita semua dan bersama orang-orang yang menonton klip saya. Oke, ini sebetulnya topik pertama saya di YouTube yang saya buat sendiri. Di topik saya pertama ini saya akan membahas tentang keanehan-keanehan ajaran Islam dan klaim-klaim yang mereka buat dalam menyerang kekristenan. Oke. Yang pertama, dalam surat An-Nisa ayat 157, mereka berkata, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mereka mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Oke. Jika kita mengikuti klaim mereka di sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pertama, Yesus ditukar dengan orang yang menyerupai dengan dia. Yang menukar siapa? Allah. Oke. Berarti pada saat kejadian penyaliban Yesus, baik Bunda Maria, baik murid-muridnya, baik para penyiksanya, tentara-tentara Romawi, tidak sadar bahwa yang mereka siksa itu sebenarnya bukan Yesus. Yang mereka lihat ya Yesus gitu, padahal bukan gitu. Oke, jadi kan kalau menurut cerita berarti si penulis Injil Perjanjian Baru, mereka menulis berdasarkan apa yang mereka lihat. Jadi mereka tidak berbohong gitu, bahwa yang mereka lihat yang disalib adalah Yesus gitu. Jadi yang di sini siapa yang disalahin? Para murid yang menuliskan cerita berdasarkan yang mereka lihat, atau Allah yang menipu pandangan mereka? Jadi sebenarnya yang kalau dipikir ulang, yang menciptakan agama Kristen itu adalah Allah, karena dia yang menciptakan kekacauan semua itu terjadi. Sebenarnya kalau dia mau, dia bisa tanpa menipu pandangan mata pada saat itu. Dia maha kuasa kalau menurut klaim Muslim. Kenapa dia tidak kirimkan bencana alam atau ya apalah untuk menyelamatkan nabi kesayangannya? Dalam hal ini adalah Yesus. Kenapa dia harus menipu pandangan mata? Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah sebetulnya yang menciptakan Kristen adalah ya Allah itu sendiri. Yang kedua, jika pada saat itu Allah menyesatkan pandangan mata dan sampailah tercipta agama Kristen dan semua yang ditulis murid-muridnya di Perjanjian Baru, lalu kenapa harus menunggu 600 tahun? Kenapa harus menunggu 600 tahun dari kejadian itu sampai diturunkan An-Nisa ini? Kan kurang lebih sekitar 600 tahun lebih lah. Anda bisa bayangkan kan, selama 600 tahun itu sudah berapa banyak orang yang sudah tersesat. Dan Anda juga berpikir kan, sudah ajaran kekristenan itu sudah menyebar kemana-mana gitu. Kenapa harus menunggu selama itu gitu? Dari sini juga kita sudah bisa mengambil kesimpulan, yang suka menyesatkan itu siapa? Tuhan atau setan? Anda jawab sendiri ya. Oke. Jadi jangan salahkan para penulis Injil kalau mereka menuliskan apa yang mereka lihat, karena mereka pada saat itu melihat apa yang mereka lihat. Oke. Dan dari sini kita juga bisa menarik
satu pembuktian lagi bahwa mereka mengkontradiksikan ayatnya mereka dengan ayatnya mereka sendiri. Di dalam surat Maryam ayat 33 berkata, "Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Oke, di sini yang ngomong adalah Yesus, karena ayat chapter 19 ini adalah chapter khusus Maryam, bahasa Arabnya. Dalam Muslim Maria itu Maryam. Jadi di sini yang ngomong adalah Yesus, dan Yesus bilang dia dilahirkan, dia meninggal, dan dia dibangkitkan hidup kembali. Mengapa di sini dibilang dia tidak dibunuh? Oke. Jadi dalam topik pertama ini kita sudah bisa mengambil 3 kesimpulan. Yang pertama, para penulis Alkitab tidak salah karena mereka hanya melihat apa yang mereka lihat pada waktu kejadian penyaliban Yesus. Dan yang kedua, kenapa harus menunggu 600 tahun untuk membenarkannya? Berapa banyak orang yang sudah tersesat karena itu? Di sini kita mengambil kesimpulan bahwa Allah tidak mungkin Tuhan, dia pasti adalah setan yang menyesatkan. Dan yang ketiga, terjadi kontradiksi bahwa di surat Maryam 33 dituliskan Yesus dilahirkan, wafat, dan bangkit kembali, sedangkan di An-Nisa 157 Yesus tidak meninggal. Oke. Saya rasa sampai di sini dulu topik pertama kita. Sampai bertemu lagi di topik berikutnya. Oke, Tuhan Yesus berkati. Amin.